Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi, menyapa Ibu Bapak Sobat sekalian untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib nyata berlimpah dalam kehidupan kami. Hari-hari dapat kami lalui di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan, dan saat ini kami percaya segenap keberadaan kami ini pun adalah karena bukti kasih setia Tuhan. Dari sebab itu kami mau bersehati bersama-sama masuk dalam persekutuan firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap pribadi Sobat Maestro dimanapun berada, dan terlebih Tuhan juga kuduskan, layakkan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam hikmat, terang, dan kuasa Roh Kudus, maka kami dapat bersekutu dan menikmati berkat firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan firman-Mu ya Bapa, sebab kami siap dan merindukan untuk bersekutu dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada, kita akan masuk di dalam perenungan bersama akan firman Tuhan yang saya berikan judul Yesus menampakkan diri. Setelah kebangkitannya, Yesus memang menyatakan dirinya, menampakkan dirinya sebagai pribadi yang sudah bangkit dari kematiannya. Dalam perenungan ini kita bisa merenungkan bersama kepada siapa Yesus menyatakan dirinya setelah kebangkitannya. Apa tujuan Yesus menyatakan diri setelah kebangkitannya? Dan apa dampak daripada orang-orang yang berjumpa dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari kematiannya? Ketiga hal ini akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Kenapa kepada Maria Magdalena? Kok bukan kepada murid-muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia? Nah, kita akan lihat di dalam Yohanes 20 mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan Yohanes 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Kedua murid itu kembali ke rumahnya setelah kedua murid itu melihat bahwa benar terbukti kubur Yesus sudah kosong. Kalau kita baca dalam perikopnya kebangkitan Yesus dari Yohanes 20 ayat 1 mulai ayat 1, kita bisa tahu bahwa kedua murid itu siapa? Petrus dan Yohanes. Mengapa Petrus dan Yohanes bisa datang ke kubur Yesus? Karena Maria Magdalena memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi kedua murid ini, Petrus dan Yohanes, lihat
kubur kosong. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9 bahwa ia dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ia melihatnya dan percaya. Petrus dan Yohanes melihat dan percaya akan kubur kosong. Tetapi Petrus dan Yohanes bukan percaya bahwa Yesus bangkit. Percaya bahwa keterangan yang disampaikan oleh Maria Magdalena, Yesus diambil orang. Nah, itulah kepercayaan awal ketika Petrus dan Yohanes menyaksikan kubur kosong. Sebab di dalam ayat yang ke-9 diterangkan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yohanes menerangkan di dalam ayat 9. Mereka belum mengerti tentang kebangkitan. Kenapa? Karena berulang kali Yesus menyatakan bahwa dirinya harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid ini begitu tidak perhatikan. Mereka begitu abai akan pesan daripada Tuhan Yesus. Nah, mengapa Tuhan Yesus bisa menampakkan diri, menyatakan diri kepada Maria Magdalena? Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Maria tidak tidak pulang ke rumah, kembali kepada komunitas murid-murid yang lain, tidak. Tetapi Maria tetap menunggu di situ, di kubur itu. Ini menunjukkan bahwa Maria Magdalena ini punya kerinduan yang lebih daripada kerinduan murid-murid untuk bertemu dengan Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus, untuk lebih tahu tentang Yesus. Maria tidak segera meninggalkan kubur. Dia tetap berdiri di situ. Lalu dia menengok ke dalam. Di dalam ayat yang ke-12, ayat 13, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Yohanes 20 ayat yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi jelas, ada komunikasi. Maria mendapat informasi dan komunikasi daripada dua orang malaikat. Kerinduan Maria untuk bertemu dengan Yesus, kerinduan Maria untuk tahu lebih banyak tentang Yesus, dapat informasi dan komunikasi dari dua orang malaikat. Malaikat itu bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jadi Maria Magdalena sangat berduka cita karena keterpisahannya dengan Yesus, kehilangan Yesus yang dia nyatakan, Yesusku, Tuhanku diambil. Aku tidak tahu di mana Yesus berada. Tetapi kalau kita lanjut, di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Jadi jelas sekali, Maria punya kerinduan untuk kembali berjumpa dengan Yesus, untuk memiliki Yesus. Dan ketika Yesus berdialog, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Jelas, ketika Maria ditanya oleh Yesus saat itu, siapa yang engkau cari? Maria mengutarakan isi hatinya, aku mencari Yesus. Nah, disinilah Ibu Bapak Saudara terkasih, kita bisa melihat kerinduan Maria untuk berjumpa dengan Yesus. Orang yang mencari dan merindukan Yesus akan berjumpa dengan Yesus.
Karena Yesus akan menyatakan dirinya. Puji syukur kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena memang mencari Yesus dengan kerinduan dan Yesus menyatakan dirinya. Orang yang datang mencari Tuhan tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Nah, lalu kita juga akan melihat kepada siapa lagi Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Kita lihat di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, kembali Tuhan Yesus menyatakan dirinya di tengah persekutuan murid-muridnya, di tengah komunitas murid-murid, yang mana saat itu murid-murid sedang ketakutan. Kenapa? Karena mereka betul-betul kehilangan figur, kehilangan seorang guru. Tetapi Tuhan kembali menyatakan dirinya kepada murid-murid dengan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji syukur kepada Tuhan. Komunitas yang merindukan Tuhan, sekalipun dalam ketekanan dan ketakutan, ketika Tuhan hadir, ada salam damai sejahtera. Yohanes 20 ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus sudah menyatakan dan menyampaikan salam berkat, damai sejahtera bagi kamu, lalu Yesus menunjukkan identitas pribadinya, yang adalah pribadi yang sudah mati di kayu salib. Tangannya dan lambungnya ditunjukkan kepada mereka. Tangan yang bekas paku, lambung yang bekas tombak, ditunjukkannya kepada murid-murid. Dan murid-murid saat itu bersukacita karena melihat Tuhan. Ketakutan diganti dengan sukacita ketika Yesus hadir di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah perhimpunan murid-murid itu. Diawali dengan salam, damai sejahtera bagi kamu. Puji syukur pada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-21, Yohanes 20:21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Puji syukur kepada Tuhan. Kembali Yesus menegaskan ulang, sekali lagi kukatakan damai sejahtera bagi kamu. Lalu ditambah dengan satu kalimat, pengutusan. Ingat ya, ketika kita menikmati lawatan Tuhan, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ketika Tuhan menggantikan duka cita menjadi sukacita, ketika Tuhan melimpahkan damai sejahteranya bagi kita, ingat, ada pengutusan yang Tuhan sampaikan seperti kepada murid-murid. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Puji Tuhan. Murid-murid dipersiapkan untuk menjadi utusan, untuk menyampaikan berita kesaksian kepada orang banyak, kepada dunia, bahwa Yesus sudah bangkit. Betul-betul Yesus bangkit. Ini tugas penting yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau kita perhatikan, saat itu Petrus juga diutus. Petrus menyangkal Yesus. Dia sedih ketika mendengar ayam berkokok. Tetapi dia tidak lari menjauh dari Tuhan. Tidak lari meninggalkan komunitas, meninggalkan murid-muridnya. Tetapi Petrus kembali bersekutu dengan murid-murid yang lain. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyampaikan utusan, Tuhan Yesus juga termasuk mengutus Petrus.
Ini salah satu keuntungannya. Ketika seseorang menyadari dirinya salah, dia datang kepada Tuhan. Dia kembali kepada komunitas. Dia kembali kepada umat Tuhan untuk bertumbuh bersama, hidup dalam pertobatan. Beda dengan Yudas. Dia sadar akan kesalahannya, tapi dia lari meninggalkan komunitas, meninggalkan Tuhan. Akhirnya apa? Bunuh diri. Beda dengan Petrus. Petrus kembali juga menangkap pesan pengutusan. Kita lanjut di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Setelah berkata demikian, apa yang dikatakannya? Pesan pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan mengutus murid-murid, tetapi Tuhan pun memperlengkapi murid-murid dengan kuasa Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah Tuhan kita. Dia begitu peduli, dia begitu mengasihi. Dan sebab itu dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Karena punya tujuan. Ingin memberikan damai sejahtera. Sebab murid-murid dalam ketakutan. Ingin menunjukkan identitas pribadinya yang benar-benar sudah mati dan bangkit. Dengan tangan yang berlubang paku. Dengan lambung yang berlubang karena bekas tombak. Itu yang Tuhan Yesus nyatakan dan tunjukkan kepada murid-murid. Sekalipun dia saat itu sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ya, rumah terkunci, pintu-pintu terkunci, tetapi Yesus tiba-tiba bisa ada di tengah-tengah mereka. Tubuh kemuliaannya tidak kembali dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada dimanapun dia berada. Puji Tuhan. Tetapi identitas, kematiannya itu tetap melekat. Lubang bekas paku dan lambung yang berlubang. Puji syukur pada Tuhan. Tuhan memberikan utusan, peringatan. Dan memperlengkapi murid-murid dengan Roh Kudus. Kita akan lihat kembali Tuhan menyatakan dirinya kepada salah seorang murid yang bernama Thomas. Ya. Di dalam ayat yang ke-24, Yohanes 20:24. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, Thomas tidak ada dalam komunitas murid-murid. Saat Yesus datang pertama kali menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Thomas tidak ada. Tidak diceritakan di mana dia berada. Tetapi kita bisa melihat kerugiannya yang dialami Thomas. Apa itu kerugiannya? Di dalam Yohanes 20 ayat 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Nah, kerugiannya apa? Ketika Tuhan menyatakan diri dalam komunitas murid-murid, Thomas tidak ada dan Thomas tidak mengalami sejahtera, tidak mengalami sukacita yang dialami oleh murid-murid. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan Thomas, murid-murid itu bersaksi dengan antusias dan penuh sukacita. Kami telah melihat Tuhan. Puji Tuhan. Itu adalah kesaksian. Orang-orang yang berduka cita dalam ketakutan diganti dengan damai sejahtera dan sukacita. Itu adalah kesaksian orang-orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Penuh antusias dan penuh keyakinan. Mereka mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Kita lihat respon daripada Thomas. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini pernyataan daripada Thomas. Ini satu kerugian yang dialami Thomas. Karena dia
tidak percaya. Malah dia meminta bukti. Iman Thomas meminta bukti. Ibu bapak saudara terkasih, kita harus belajar dengan peristiwa ini. Jangan sampai kita memiliki iman seperti Thomas. Mengapa Thomas memiliki iman demikian? Karena dia tidak tekun setia dalam kebersamaan, dalam persekutuan dengan murid-murid yang lain. Dia meninggalkan komunitas orang-orang percaya. Sebab itu dia mengalami kelemahan. Tetapi kembali Tuhan menyatakan diri secara pribadi kepada Thomas. Berbeda sekali lagi dengan Petrus. Petrus menyangkal Yesus, betul, dia menyangkal Yesus 3 kali menyangkal, aku tidak kenal dia, betul, pakai sumpah aku tidak mengenal dia. Tetapi setelah dia sedih, dia sadar, dia kembali kepada komunitas. Thomas pun Tuhan nyatakan dirinya secara pribadi. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-26, Yohanes 20:26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, datanglah ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan, sekalipun satu murid Thomas masih ragu, Tuhan tidak marah, tetapi Tuhan dengan penuh belas kasihnya menyatakan dirinya. Jangan kamu tidak percaya, tetapi percayalah. Ibu bapak saudara terkasih, iman percaya kita harus terus membara, berkobar. Jangan seperti iman Thomas. Tetapi walaupun pernah mengalami kegagalan di dalam iman percaya, Tuhan menyatakan dirinya. Ketika Tuhan menyatakan diri secara pribadi dengan Thomas, maka Thomas tidak mengeraskan hati, melainkan dia berkata, Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, memang kita tidak menyaksikan langsung Yesus mati dan bangkit dari kubur. Itu peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tetapi saat ini kita merenungkan bersama peristiwa yang benar-benar real sudah terjadi. Baiklah kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Katakan dan akui dia. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Di dalam Yohanes 20:29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah kita memiliki sukacita, kebahagiaan sekalipun kita tidak melihat Yesus mati dan bangkit, tetapi kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang, Yesus tidak mati lagi, Yesus tetap setia sampai saat ini mengasihi dan membuktikan kasih-Nya bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat yang sudah kami renungkan. Kami percaya Tuhan mati, Tuhan bangkit, dan Tuhan tidak mati lagi. Melainkan Tuhan hidup, Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengobarkan iman percaya kami sehingga kami makin percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.